Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan butuh waktu 2 hingga 3 minggu agar terbentuk antibodi usai disuntik vaksin COVID-19 dosis kedua. Lantas apakah seseorang menjadi kebal terhadap COVID-19 atau mereka yang divaksin masih bisa tertular COVID-19? Untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Ketua Indonesian Technical Advisory Group on Immunization atau ITAGI, Profesor Sri Rezeki S. Hadi Negoro. Selamat malam, Prof. Sri. Malam, Pak Ade. Ya, Prof. Sri, usai disuntik vaksin corona dosis kedua, apakah seseorang sudah otomatis 100% kebal terhadap COVID-19? Ya, sebetulnya kalau vaksinasi itu tidak ada yang 100% itu tidak ada. Pasti ada kurangnya ya. Tetapi begini, jadi vaksinasi itu tidak begitu langsung disuntik, langsung kebal. Dia perlu tahapan-tahapan. Jadi pada suntikan pertama itu yang paling penting sebetulnya. Itu kalau di dalam secara imunologinya itu membentuk sel memori. Semacam dia mengenal dulu apa virus yang dimasukkan di dalam tubuh kita. Dan memori ini perlu waktu. Makanya ada interval 2 minggu. Baru suntikan kedua. Suntikan kedua baru membuat antibodi itu naik tinggi. Sampai mencapai satu titik yang kita sebut ambang pencegahan. Nah, titik itu memang dicapai sekitar 2 minggu. Tetapi tiap orang pasti berbeda karena respons imun seseorang tergantung dari kekuatan badan kita sendiri. Ada yang mungkin sampai 1 bulan. Jadi dari suntikan pertama ke suntikan ke maksimal dicapai titer antibodinya itu paling tidak 1 bulan. Jadi memang perlu waktu dan ini yang harus kita berhati-hati. Untuk diri sendiri betul dia akan katakan seperti efekasi 65% kan. Tetapi kalau untuk mencapai herd immunity itu mungkin kita harus menunggu sampai semua 70% dari populasi kita 181 juta itu teratasi, tervaksinasi begitu. Baik, artinya paling cepat kan tadi Anda mengatakan berbeda-beda dari satu individu dengan individu lain. Paling cepat Betul. Berapa lama? 2 minggu kah? Seminggu kah? Pasca penyuntikan dosis kedua? Tadi kan Anda bilang sampai 1 bulan, tapi paling cepat berapa lama? Paling cepat 2 minggu. Seperti 2 minggu. misalnya kalau kita mau naik haji, itu kan kita harus paling tidak 2 minggu sebelum berangkat kita disuntik. Kalau terlalu dekat nanti sampai di Saudi Arabia kita masih rendah titernya dan bisa ketularan. Sehingga memang 2 minggu itu patokan secara umumnya ya. Anda mengatakan tadi bahwa tidak ada yang sampai 100%, artinya mungkin di bawah itu. Artinya apakah setelah divaksin, setelah proses 2 minggu atau 1 bulan setelah vaksin dosis kedua ini, seseorang bisa dinyatakan kebal terhadap COVID-19, Prof? Jadi kekebalan itu kan tergantung ada beberapa faktor, semacam interaksi dari 3 faktor. Yaitu kita terkenal kalau di kedokteran namanya host, agent, sama environment. Jadi host itu adalah kitanya, orangnya. Apakah umur berapa, vaksinnya sudah berapa lama diberikan, kekebalannya berapa tinggi. Kemudian agentnya adalah virusnya itu sendiri. Apakah virusnya ini ganas atau jumlahnya banyak. Misalnya kita ketularan di dalam satu bus ada 3-4 orang yang sakit dibandingkan hanya ketemu dengan 1 orang mungkin berbeda. Jadi lingkungan pun mempengaruhi. Jadi ini hal-hal yang di dalam pandemi kita tidak bisa meramalkan. Karena lingkungannya masih tinggi nih virusnya berkeliaran. Itu yang menjadi kita tidak bisa mengatakan, oke, kita punya 100%, 90%. Tidak bisa begitu, tetapi ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Maka kita harus bersama-sama, ini tidak bisa per individu. Baik, Prof. Sri, ada juga analisa yang mengatakan bahwa mereka yang divaksin masih bisa tertular COVID-19 tetapi tidak mengalami gejala berat. Apa penjelasan dari Anda, Prof? Betul sekali. Jadi itu tadi, dengan interaksi seseorang mempunyai kekebalan, karena antibodinya titernya tinggi, maka kalau dia kena virus yang sudah dikenali karena kita punya memori tadi, itu kemudian menjadi sebagian mungkin dari virus itu mati karena dimakan oleh antibodi. Tetapi kalau virus itu banyak,
jumlahnya mungkin ada sedikit yang bisa mengenai kita, tetapi gejalanya ringan. Seperti diketahui bahwa virus itu mempunyai yang kita katakan viral load. Viral load di dalam badan kita. Kalau viral load-nya itu tinggi, maka gejala klinisnya pasti berat. Kalau dia rendah, maka dia mungkin seperti OTG, tidak bergejala. Kenapa kok berbeda-beda? Ada beberapa derajat penyakit karena viral load-nya berbeda. Itu yang menyebabkan juga antigennya berbeda. Baik. Terakhir, Prof. Sri, ini pertanyaan simpel, pertanyaan masyarakat awam begitu ya. Setelah divaksin sampai 2 kali dosis misalnya akan terbentuk antibodi. Artinya dia COVID atau tidak COVID ketika rapid test antibodi akan dinyatakan positif atau reaktif. Begitu ya, Prof? Atau seperti apa analisanya? Sebetulnya yang nomor satu itu ada gejala klinis apa tidak. Atau adakah kontak tracing atau tidak. Nah, baru kita lakukan tes tentunya. Jadi yang dites ini apa antigen? Antigen itu adalah virus atau bagian komponen dari virus. Jadi untuk yang misalnya kontak tracing, nah ini memang kita mencegah penularan supaya jangan dia menular kemana-mana, maka diisolasi. Tetapi kalau dia memang ada gejala, berarti dia harus diagnostik, dia harus kita obati, dia harus jangan sampai menjadi berat. Jadi agak berbeda pemakaian tes untuk deteksi virus itu. Baik, terima kasih Prof. Sri telah berbagi analisa bersama kami di Prime Time News.